Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Romadoni dari kelas Manajemen Malam A Universitas Dian Nusantara. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang merupakan tugas besar 2 saya dari Bapak Muhammad Ehsan Eskom selaku dosen pengantar bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya adalah taeta, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika bisnis merupakan pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi sosial. Dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Ada 4 sudut pandang mengenai etika bisnis yang mencakup pandangan sebagai berikut. 1. Pandangan etika hak. Pandangan etika hak adalah pandangan yang peduli terhadap penghormatan dan perlindungan hak dan kebebasan pribadi individu, seperti hak terhadap kerahasiaan, kebebasan suara hati, kemerdekaan berbicara, dan proses semestinya. 2. Pandangan etika utilitarian. Teori utilitarian menggunakan metode kuantitatif untuk membuat keputusan-keputusan etis dengan melihat pada bagaimana cara memberikan manfaat terbesar bagi jumlah terbesar. Jika mengikuti pandangan utilitarian, seorang manajer dapat menyimpulkan bahwa memecat 20% pekerja di perusahaan itu dapat dibenarkan karena tindakan itu akan meningkatkan laba pabrik tersebut. Memperbaiki keamanan kerja 80% karyawan sisanya, dan akan sangat menguntungkan para pemegang saham. 3. Pandangan etika teori keadilan. Berdasarkan pendekatan ini, para manajer harus menerapkan dan memaksakan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak. Tindakan itu dilakukan dengan mengikuti seluruh peraturan dan perundang-undangan di bidang hukum. Manajer akan menggunakan sudut pandang teori keadilan dengan memutuskan untuk memberikan tingkat upah yang sama kepada individu-individu yang mempunyai tingkat keahlian kinerja atau tanggung jawab yang sama dan bukan didasarkan pada perbedaan yang sewenang-wenang seperti jenis kelamin, kepribadian, ras, atau favoritisme pribadi. 4. Pandangan etika teori kontrak sosial terpadu. Sudut pandang etika yang terakhir ini merupakan pandangan etika yang mengusulkan bahwa keputusan etika harus didasarkan pada keberadaban norma-norma etika di industri dan masyarakat sehingga menentukan apakah undang-undang benar atau salah. Pandangan itu didasarkan pada penggabungan 2 kontrak. Kontrak sosial umum yang mengizinkan dunia bisnis menjalankan dan mendefinisikan peraturan dasar yang bisa diterima, dan kontrak yang lebih khusus di antara para anggota komunitas tertentu yang mencakup cara berperilaku yang dapat diterima. Misalnya, dalam menentukan berapa upah yang harus dibayar kepada para pekerja. Contoh etika bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungan antara bisnis dan konsumen, suka digunakan promosi yang menyesatkan atau bahkan menipu konsumen. Promosi untuk barang yang membahayakan kesehatan masyarakat, seperti alkohol dan rokok. Ada perusahaan besar yang mencoba menekan perusahaan kecil atau menekan pihak pemasok agar mau menekan harga. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. 2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 3. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 4. Mereduksi biaya, misal terkait dampak pembuangan limbah.
5. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, seperti tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Merujuk pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Tanggung jawab perusahaan terhadap kreditornya. Misalnya pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi perusahaan diharapkan ramah terhadap lingkungan. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya pribadi mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.